Siapa? Nathan. Ya yang penting suka. Yang penting suka sama-sama sayang, kawin. Nggak lihat latar belakangnya, ya. Dikit-dikit kawin. Siapa? Aduh, lupa saya namanya. Maaf. Shalom teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Muda Rengga dalam diskusi Connection. Dan pada saat ini kita akan berdiskusi bersama di dalam pelajaran kita yang kedua bersama dengan teman-teman kita di tempat ini, yaitu mereka. Yeay, halo. Nah, di sini ada 3 teman kita ya. Ada Siapa? aduh, lupa saya namanya. Maaf. Namun Valden, ada Marcel dan siapa? Nathan. Ya, jadi bersama dengan ketiga teman kita di sini, Nathan, Valden dan Marcel. Apa kabar teman-teman? Extraordinary. Extraordinary ya. Udah lama loh KR-nya loh. Kalau sekarang ya. Tapi tetap luar biasa ya, extraordinary ya teman-teman. Oke. Pada saat ini kita akan berdiskusi bersama. Judul pelajaran kita pada saat ini, atau kalian sudah tahu judulnya? Tutup pintu buka buku ya? Iya betul. Tutup pintu buka buku, yaitu pelajaran yang kedua ya. Nah, pelajaran kita ini fokusnya adalah di seorang nabi besar, nabi yang sangat terkenal, yaitu Nabi Nuh. Kalau dengan kata Nuh, apa yang ada di pikiran teman-teman? Apa tuh? Kapal besar. Kapal laut. Iya, kapal laut ya. Perwujudan Budi Siregar. Itu enggak hanya kapal laut itu kapal bahtera itu. Iya. Oke, kalau kalian ingat Nuh, ingat apa biasanya? Yang terbesit ingat pelangi. Oh, pelangi. Bukan pelangi yang itu kan tapi kan? Bukan. Oke. Kalau Nathan apa? Ingat Nuh. Aku ingat Nuh gimana ya? Orang yang diajak banyak orang. Haha, bikin kapal tengah gunung. Gitu ya. Jadi diajak ya. Iya. Oh, jadi ada kapal. Biasanya kalau ada, kenapa ada kapal? Mau berlayar. Ada air. Iya. Ya, ada air. Karena ada air ya, atau air bah ya. Jadi biasanya kalau orang mendengar kata Nuh, yang terbesit di pikiran itu apa? Air bah. Tapi teman-teman tadi luar biasa, ada kapal, ada pelangi, ada tukang ejek. Diejek, tukang ejek. Iya, diejek ya. Jadi kira-kira kenapa Nuh itu diejek? Karena pada saat itu kalau kita lihat di dalam buku Kejadian kan, mungkin berpikir bahwa si Nuh ini membuat kapal yang tidak lazim. Tapi tidak hanya itu teman-teman. Ternyata kenapa Nuh ini diejek? Karena kehidupan Nuh itu berbeda dengan Kehidupan pada zaman itu. Karena pada zaman itu Nuh itu sedang mewartakan kebenaran yang terjadi. Nah, salah satunya itu tentang makanan, minuman yang sedang mereka lakukan konsumsi. Kemudian ada tentang kawin dan dikawinkan, dan juga menabung dan membangun. Kalau kalian baca di dalam buku Matius ya, pasal yang ke-24, di sana itu ada juga berbicara mengenai Nuh. Nah, Nuh itu berbicara mengenai itu. Ternyata Nuh itu mewartakan itu selama berapa tahun? Tahu nggak? Nuh mewartakan itu berapa tahun? Akhirnya kapan jadi? 120 ya? 120 tahun? Iya. 120 tahun. Iya, lama banget itu dia berkhotbah kayak gitu. Terus itu 3 hal itu, karena orang sudah berdosa pada saat itu. Jadi ada tentang makan dan minum. Kira-kira bagaimana? Kenapa kok Nuh
menceritakan atau menyuruh orang untuk bertobat, kira-kira makan dan minum yang dilakukan bagaimana? Mungkin makan makanan yang Ya, makan makanan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, makanya akhirnya si Nuh ini apa? Iya. Nabi Nuh ini akhirnya Mengamarkan. mengamalkan. Menurutmu gimana kalau dia bener nggak ini si Marcel? Bener lah. Bener lah. Kenapa benar? Kira-kira apa yang dimakan mereka itu sehingga Nuh seperti itu? Semuanya mungkin dimakan. Semuanya dimakan, ya. Semuanya dimakan padahal sudah ada amaran ya. Iya. Kalau kawin dan dikawinkan, Nathan? Ya udah kawin aja sembarangan kan. Oh, ya yang penting suka, yang penting suka sama-sama sayang kawin. Nggak lihat latar belakangnya, ya dikit-dikit kawin gitu kan. Jadi kawinnya sembarangan ya, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi ya zaman akhirnya terjadi dosa semakin besar sehingga itu terjadi pada saat itu, sehingga kawin dan dikawinkan itu terjadi. Tapi teman-teman, pelajaran kita ini kita harus ingat pada zaman Nuh. Di zaman sekarang, akhir zaman ini, hal-hal seperti itu sepertinya Normal. kembali dilaksanakan. Ya, contohnya makan dan minum. Sekarang banyak orang tidak tahu membedakan mana makanan yang clean dan unclean atau bersih dan tidak bersih. Iya. Oh kan makanan ini sudah bersih, sudah dicuci, gitu kan? Jadi udah bersih, gitu. Maksudnya bukan itu bersihnya, tetapi ada makanan-makanan yang memang Tuhan tidak boleh, ada yang boleh, ya. Itu kalau kita belajar dalam Imamat 11 itu sangat jelas sekali dituliskan di sana. Jadi akhir zaman ini akan ada umat Tuhan yang benar-benar steril, gitu. Sekalipun orang Kristen jangan-jangan tidak steril. Ya begitu. Makanya kita harus steril nih, karena menjelang kedatangan Tuhan. Sama seperti Nuh. Nuh itu kalau pintunya sudah ditutup, tidak bisa lagi dibuka. Artinya apa? Kalau pintu kasih yang sudah ditutup, tidak ada pertobatan. Kalau ada makanan yang tidak bersih, Dibersihkan. nah, caranya bagaimana? Tidak cukup dengan air sabun, artinya kita tidak mengkonsumsinya. Begitu. Kemudian tentang kawin dan dikawinkan, teman-teman, sekarang zaman yang mengerikan. Kita tidak tahu keadaan ke depan. Tapi sekarang sudah banyak orang yang seorang laki-laki yang cantik. Waduh. Tapi ada juga seorang wanita yang tampan. Iya. Nah ini hati-hati nih. Kalian harus perlu mewaspadai hal itu. Itu dia. Jadi kalau berteman, ya cari tahu benar-benar. Gitu kan. Kemudian kalau kita baca dalam Matius itu juga tentang menabung dan membangun. Maksudnya apa ini membangun dan menabung? Teman-teman, Maksudnya kan kayak ini oknum di negara ini, ya kan ada proyek ambil sendiri makan sendiri, terus endingnya penjara. oknum. Ya oknum nggak tahu tuh siapa tuh. Ya tidak hanya di negara kita, Ya, tapi banyak hal, ya. Ya. Banyak hal di negara-negara lain pun juga melakukan itu. Ya. Artinya mereka egois. Iya, kita jangan egois jadi orang. Begitu. Kita mau membangun boleh, mau menabung juga bisa. Tapi ingat, ketika orang menabung dan membangun tetapi lupa Tuhan, nah ini bahaya. Banyak orang sekarang tuh lebih banyak dia mau bekerja terus-menerus untuk menghasilkan uang, ya. Kemudian dia menabung itu, membangun itu, tetapi dia lupa Tuhan. Padahal Tuhan yang memelihara hidup mereka. Nah, ini terjadi dan nubuatan ini akan terjadi sama seperti yang terjadi dalam Daniel 7 ayat 1 sampai 10. Ya, Daniel 7 ayat 1 sampai 10 itu kan ada nubuatan tuh, ada 4 binatang. Binatang yang pertama singa ya, berkepala singa, punya sayap Raja Wali. Iya, kemudian ada beruang makan 3 tulang. Iya, dia makan ada 3 tulang rusuk yang ada di mulutnya, dan ada binatang yang ketiga yaitu macan tutul. Ya, macan tutul berkepala
tahu banyak lupa. Berapa? 4. 4. Terus punya Saya sayapnya dari burung Raja Wali tuh. Raja Wali, lang. Ya, itu. Dan yang Plus keempat, plus. Yang keempat binatang abstrak. ya binatang yang mengerikan bilangnya ya. Binatang Jadi abstrak. itu ternyata 4 hal itu adalah perbuatan teman-teman. Kalau apa namanya singa tadi itu berbicara mengenai kerajaan yang akan membelenggu bangsa Israel atau Tuhan, yaitu Babilonia. Kemudian Medo-Parsi. dia Medo Persia, yaitu beruang itu, di mana ada tulang rusuk 3, artinya itu ada Yang 3 jenderal yang mengalahkan siapa? Mengalahkan Babilonia. Nah, itu saling menggantikan. Kemudian apalagi? Ada Yunani. Iya, Yunani itu Julius dia Caesar. adalah Yang kerajaan itu. Iya. Julius Caesar kan? ada 4 ya, ada 4 kepala negara. Tapi sebelum 4 kepala negara ini, Yunani itu menang karena ada 1 orang. Julius Caesar. Salah. Julius Caesar. Namanya The Great Alexander. Ya, Alexander yang agung. Itulah yang memimpin. Tapi karena dia masih muda dan meninggal, akhirnya Senang party meninggalnya. bukan meninggalnya itu karena Iya. dia sakit. Iya. Ya, sakit digigit nyamuk. akhirnya. Kok dikit nyamuk? Karena dia kena apa namanya penyakit apa kalau nyamuk itu? Malaria. Malaria. Mati akhirnya. Akhirnya digantikan ada 4 jenderalnya itu rebutan. Nah, setelah rebutan akhirnya dikalahkan mereka dengan binatang yang mengerikan ini. Begitu, yaitu kerajaan Roma. Nah, makanya Yesus itu lahir di zaman Roma sedang menjajah Israel. Begitu itu terjadi, dan hal ini juga sama menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ternyata kehidupan daripada bangsa kita, atau bukan bangsa sih, lebih fokusnya ke zaman kita ini sama seperti di zaman Nuh, yaitu tentang makan dan minum. Kita harus berhati-hati menjaga kekudusan apa? Makanan tubuh kita, karena tubuh kita ini bukan milik kita. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Jadi ternyata pelajaran tentang Nuh itu tidak hanya sekedar binatang masuk ke dalam. Ya, berapa pasang yang halal? 7 pasang. Kalian tahu kan? Kalau yang haram 1 pasang. Jadi di sana teman-teman, artinya berbicara mengenai Nuh ini luas sebetulnya. Jangan hanya sekedar yang selama 8 saja. Ya kan? Berkembang. Nah, itu kemudian ini terus tentang pelangi tadi apa artinya? Tuhan punya perjanjian antara Tuhan dan manusia bahwa dia tidak akan memusnahkan manusia dengan Air bah lagi. Jadi seperti itulah pelajaran kita saat ini. Marilah kita menjaga kekudusan kita. Ini lebih ke pelajaran kita ini tentang penghakiman di akhir zaman. Kita ini berada di akhir zaman, di zaman akhir. Semoga kita boleh sering membuka-buka buku sebelum pintu kasihan itu ditutup. Untuk itu kita akan akhiri dengan doa. Kita minta siapa kan? Valden lah. Oh, Valden. Oke, Valden yang berdoa. Mari kita bersama doa. Bapa surga dan mewasikan beserta pernyataan-Mu, sehingga pada saat ini kami sudah selesai menyelesaikan diskusi personal kami. Bila apa yang kami diskusikan ini bisa kami dapat bawa tiap hari, dan kami bisa ingat dan kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman, inilah diskusi kita ya. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya bersama dengan Pendidikan Advent Semarang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bye-bye. Bye-bye.